Perkenalkan, nama saya Selvianti dari kelas 1C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ruminansia. Ternak ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan ternak yang lain. Sistem pencernaan ruminansia memiliki beberapa tahapan dalam mencerna makanan. Mengetahui sistem pencernaan ternak yang dipelihara oleh peternak sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara kerja saluran pencernaan sehingga memudahkan dalam penanganan jika terjadi kasus-kasus pada pencernaan. Pencernaan adalah tempat di mana makanan diproses di dalam tubuh. Pencernaan ternak ruminansia berbeda dengan ternak yang lain. Ternak ruminansia memiliki lambung ganda. Proses pencernaan ruminansia terjadi secara mekanis atau di dalam mulut. Yang kedua, fermentatif atau oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari: yang pertama, esofagus. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung makanan. Hanya melewati esofagus tanpa melewati proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya, retikulum. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme rumen dan dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membantu regurgitasi atau ruminasi. Selanjutnya, rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikro, tempat observasi FCA, dan tempat percampuran pakan. Rumen disebut perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan pada ternak. Selanjutnya, omasum. Omasum berfungsi sebagai penyerap air, asam lemak tertentu dan natrium. Makanan memasuki omasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan juga bertahap. Selanjutnya, abomasum. Abomasum berfungsi untuk mencerna kembali pakan dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen melakukan pencernaan. Selanjutnya, liver atau hati. Hati berfungsi sebagai reaksi empedu metabolisme lemak, metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, metabolisme besi, fungsi detoksikasi, pembentukan darah merah, metabolisme dan penyimpanan vitamin. Selanjutnya, gallbladder. Gallbladder berfungsi untuk membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Kemudian, pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Selanjutnya, usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Selanjutnya, secum.
Fungsi secum adalah untuk menyerap cairan dan garam. Secum juga memiliki katup yang tugasnya mengendalikan jumlah makanan yang masuk ke dalam kolon. Selanjutnya, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai sisa-sisa hasil pencernaan sebelumnya didorong dengan peristaltik usus ke usus besar. Sisa tersebut masih mengandung mineral dan air. Dan yang terakhir, rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis ruminansia yang berakhir di anus. Ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses. Sekian dari saya tentang penjelasan tentang sistem pencernaan ruminansia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.